Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman yang diadakan oleh Kompas TV. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan peningkatan iman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kita semuanya sebagai manusia dipastikan akan meninggal dunia, mati, siapapun orangnya. Oleh sebab itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita umat Islam selalu mengingat kematian. Bahkan Rasul bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut." Perbanyaklah kalian mengingat pencabut kenikmatan, yaitu mati. Rasul menganjurkan supaya kita semua umat Islam mengingat tentang kematian. Selalu ingat. Kalau orang selalu ingat kematian, bisa menjadikan sadar diri. Suatu contoh, ada orang nggak mau sholat, kemudian ingat mati, laksanakan sholat. Ada orang nggak mau ngaji, kemudian ingat mati, mengaji. Ada orang nggak mau puasa Ramadan, ingat mati, puasa, laksanakan. Inilah manfaat orang yang mau mengingat kematian. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu mengingat kematian. Kalau mengingat kematian, menjadikan sadar diri. Karena apa? Setiap manusia dipastikan mati, baik yang tua maupun yang muda, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, apalagi yang sudah tua. Dalam Al-Quran diterangkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Malaikat mati, jin mati, setan mati, manusia juga mati. Itu sebelum datangnya kematian, kita harus selalu ekstra hati-hati, cari bekal supaya nanti di akhirat dalam keadaan bekal yang banyak. Al-Quran menerangkan, wa tazawwadu fa inna khairozati taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah bekal kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Inilah takwa kepada Allah, bisa menjadikan di sana akan enak hidupnya. Di alam kubur dapat nikmat kubur, nanti hari kiamat bisa merasakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengingat kematian, semuanya mati. Bahkan dalam Al-Quran diterangkan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah manusia, seseorang mengetahui akan mati di bumi mana. Karena kita tidak tahu akan mati di bumi mana, maka persiapan dulu. Manusia dalam surat Luqman diterangkan tidak akan mengetahui matinya nanti di mana. Kita harus benar-benar mengingat kematian, supaya mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Keadaan orang yang akan meninggal dunia berbeda-beda. Yang pertama, ketika orang akan meninggal dunia diuji lewat sakit. Yang kedua, ketika orang akan meninggal dunia dalam keadaan spontanitas. Banyak kejadian yang semacam itu. Contoh, orang meninggal dunia yang spontanitas, kecelakaan,
tertabrak motor, tertabrak mobil, tertabrak kereta dan lain sebagainya. Pada salah satu masyarakat, seorang tukang becak mengantar orang yang sedang sakit, diantarkan ke dokter, kemudian berobatlah orang yang sakit. Tukang becak duduk di becaknya sambil merokok. Tetapi ketika pasien itu pulang mau datang ke tukang becaknya, ternyata tukang becaknya meninggal dunia. Padahal yang sakit adalah orang yang diantar, tapi yang mengantar ini dalam keadaan sehat. Inilah kematian rahasia Allah. Ada kalanya orang meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada Allah. Suatu ketika ada orang sholat Jum'ah, posisinya sujud yang paling terakhir. Ketika sujud yang paling terakhir ini nggak bangun lagi, ternyata jatuh, meninggal dunia. Inilah kematian rahasia Allah. Tetapi ketika kita sudah ada bekal, baik mati dalam keadaan sakitkah, mati dalam keadaan tidak sakit, silahkan semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit ini diuji oleh Allah, khusus bagi orang yang beriman kepada Allah. Tapi bagi orang kafir enggak ada ujian, langsung siksaan kubur. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, ketika mau meninggal dunia kemudian diuji oleh Allah lewat sakit, maka bisa menjadikan dosanya semakin berkurang, dosanya semakin berkurang terus menerus seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang terkena musibah, sakit, penyakit atau yang lain, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bagaikan gugurnya dedaunan dari pohonnya. Jadi ketika ada orang yang beriman kepada Allah kemudian sakit sebelum meninggal dunia, ini berarti mengurangi dosanya.